IAIN Kediri, satu-satunya kampus negeri di kota Kediri yang mencetak generasi Islami. Saat ini IAIN Kediri menyelenggarakan 2 program pendidikan, yakni program sarjana dan program pasca sarjana dengan beberapa fakultas di dalamnya. Program sarjana terdiri dari 4 fakultas dan 21 program studi, sedangkan program pasca sarjana memiliki 7 program studi. Pada tahun 2016, IAIN Kediri memperoleh nilai akreditasi institusi B dari BAN PT. Bagaimana kuliah di IAIN Kediri? Sangat menyenangkan. Di IAIN Kediri terdapat fasilitas yang membuat kita nyaman untuk belajar di sini. Selamat datang di IAIN Kediri, being excellent with Islamic values. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Wafa. Saya mengajar PAI Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Darul Ulum Sanawiyah Waru Pamekasan. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru Daljab batch 1 2025 LPTK IAIN Kediri. Pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melakukan uji kinerja video praktek pembelajaran materi tentang kejayaan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah dengan menerapkan model problem based learning. Demikian video saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah.
kita melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini. Mari kita membaca Pancasila sebagai kebanggaan bangsa Indonesia. Untuk membacakannya, untuk memimpin, saya panggil Kois Abdurrahman. Silakan untuk berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, demikian. Terima kasih. Yes. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran, masih semangat? Masih semangat? Oke, jadi kita itu harus semangat belajar, harus mempunyai motivasi yang kuat, harus memiliki tekad yang kuat agar supaya apa? Agar supaya cita-cita kita itu tercapai. Oleh karena itu, masa depan kalian, keinginan kalian itu masih jauh. Oleh karena itu, mulai saat ini kalian harus semangat belajar, harus semangat mencari ilmu, harus semangat mempunyai jiwa yang luar biasa. Untuk apa? Agar supaya cita-cita kalian itu bisa tercapai. Tidak ada ceritanya mendapatkan sesuatu itu tanpa usaha. Harus berusaha. Begitupun juga siswa, kalian semua anak sekalian harus belajar dengan semangat, harus belajar dengan jiwa yang besar agar supaya kalian mempunyai keinginan yang sesuai dengan bisa tercapai. Oleh karena itu, mari kita sekarang mulai pembelajaran. Oke? Siap? Pelajaran kita sekarang adalah SKI atau Sejarah Pendidikan Islam. Yang mana kita minggu kemarin sudah membahas tentang Daulah Abbasiyah, berdirinya Daulah Abbasiyah. Dan sekarang kita akan membahas kejayaan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Jadi ilmu pengetahuan itu meningkat luar biasa ketika pada masa Daulah Abbasiyah. Pada waktu itu dikatakan masa atau dinasti yang keemasan. Kenapa dikatakan keemasan? Karena pendidikan ilmu pengetahuan Daulah Abbasiyah itu ada tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan
ilmu kejayaan itu ada pada masa Daula Mesir. Itu yang pertama. Jadi kita sekarang di dunia adalah kejayaan ilmu pengetahuan pada masa Daula Mesir. Itu kelas 8. Kemudian Baitul Hikmah. Apa itu Baitul Hikmah? Baitul Hikmah itu semacam perpustakaan atau semacam tempat ilmu untuk menerjemah buku dan sebagainya yang didirikan pada waktu masa Khalifah Abbasiyyin. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Bisa jalan ini. Oke, kalau anak sekalian, setelah kita mendengarkan penjelasan Bapak Barusan, maka sekarang kita menyaksikan audio atau video tentang Daulah Mesir. Bagaimana Daulah Mesir? Itu yang pertama, yang kedua, terus itu dicatat. Apa yang ada nanti dicatat, kemudian dianalisis. Setelah itu, maka kelompok ada 1, 2, 3. Maka kelompoknya nanti harus harus berembuk musyawarah agar supaya nanti setelah selesai nanti ada yang maju 1, 5 atau bila sebelumnya untuk menjelaskan atau memberi informasi kepada teman-temannya bahwa Daulah Mesir begini sesuai dengan yang di Oke? Paham? Oke, kita sekarang menyaksikan video. Dari Abbasiyah berkuasa selama jadi dan banyak penyebaran bersejarah positif dan berkenaan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Banyak sekali penemuan-penemuan dan kejayaan yang tak tercatat dalam sejarah, seperti di bidang falsafah, sains, politik, agama, pengobatan, astronomi, dan lain sebagainya. Di barat sering menyebutnya dengan nama Avicenna, lahir pada Sofar 307 Hijriah di Ishtar, suatu tempat dekat Bukhara. Ibnu Sina mempelajari ilmu kedokteran dari Ishaq bin Yahya. Ibnu Sina dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Ibnu Sina juga mendirikan sekolah filsafat Islam yang dikenal dengan Avicennisme, dengan kitabnya yang terkenal yaitu Qaulun fi Aqid, atau bisa disebut dengan dasar-dasar ilmu kedokteran, Qaulun of Medicine, dan Ashifa yang menjadi rujukan ilmu utama kedokteran modern. Berikut ialah manuskrip volume abad ke-15 dari Ibnu Sina yang dijadikan sebagai pijakan kedokteran dan ditemukan dalam bahasa Arabia. Yang kedua, Khawarizmi, salah satu ilmuwan yang berdedikasi. Khawarizmi juga memperkenalkan angka Arab yang telah diadopsinya menjadi sistem angkamologi desimal di Eropa pada abad 19 menggeser angka Latin. Selain itu, Khawarizmi adalah penemu ilmu al-jabr wal muqabalah yang berarti penjabaran dan penyelesaian. Pasti kalian tidak asing kan dengan rumus-rumus yang seperti ini atau yang seperti ini. Angka-angka sekaligus variabel yang membuat pusing kita waktu SMA maupun MTS ataupun SMP. Mungkin kalian pernah menemukan pelajaran seperti ini yang pastinya membuat kita pusing 7 keliling. Ya, itu adalah ilmu aljabar. Kata aljabar sendiri merupakan nama Latin dari al-jabr wal muqabalah. Al-Farabi memiliki nama lengkap Abu Nasr Ibnu Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uzalah. Al-Farabi lahir di kota Tehran. Al-Farabi sering melakukan perjalanan hingga beberapa negara seperti Bukhara, Baghdad, Suriah, dan Mesir. Al-Farabi merupakan salah satu ilmuwan di bidang filsafat. Selain karya seputar filsafat,
Ia juga menulis karya seputar ilmu bahasa, kimia, astronomi, matematika, lain-lain. Alvarado juga dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles karena memiliki pemikiran filsafat yang begitu fenomenal. Keteladanan dalam keseharian hidupnya yang senantiasa bersikap lugu dan kemenangan sehingga dinobatkan menjadi ulama istana yang jauh dari kemewahan dan kesultanan. Tak hanya dikenal sebagai seorang filsuf, beliau juga dikenal sebagai musikus. Baginya, musik menjadi alat terapi yang menenangkan batin, mendatangkan rasa nyaman dan menyembuhkan. Yang keempat, Ibnu Rus memiliki nama Abu al-Malik Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rus. Merupakan keturunan Arab kelahiran Andalusia di kota Cordova pada tahun 526 Hijriah. Di barat, Ibnu Rus dikenal dengan nama Averroes. Semenjak kecil, Ibnu Rus belajar ilmu fikih, ilmu pasti dan ilmu kedokteran di Sevilla dan berguru kepada banyak ilmuwan untuk belajar berbagai macam bidang. Ibnu Rus merupakan hakim kerajaan dan tabib di Cordoba. Beliau juga mendapat proyek menulis tafsir tentang filsafat Aristoteles. Salah satu karyanya yaitu Al-Kulliyat yang telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, dan beliau juga menyanggah argumen Al-Ghazali di bukunya Tahawud At-Tahawud. Ibnu Rus menyanggah pendapat Al-Ghazali dan menganggap bahwa mengkafirkan kaum filsuf itu adalah hal yang berlebihan. Menurut Ibnu Rus sendiri, alam ini diciptakan dari itu yang telah ada. Karena tulisannya kebanyakan mendukung kaum filsuf, maka kaum teolog agama Islam menganggapnya sesat, dan beliau diperintahkan untuk mengasingkan diri di perkampungan. Selanjutnya yang kelima yaitu Al-Ghazali, memiliki. Oke, anak-anak sekalian, saya sudah menyaksikan video ini tentang tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di masa Daulah Abbasiyah. Oleh karena itu, tolong sekarang untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke? Ya. Oke. Oke, kalian bisa tenang untuk menganalisis apa yang terjadi barusan. Oke? Diangkat, disawarkan, didiskusikan. Nanti setelah selesai maju lagi ke depan untuk presentasi. Oke? Tenang, kalian tenang sambil berdiskusi tentang kejayaan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Oke, anak-anak sekalian, setelah kalian musyawarah berdiskusi dengan teman-teman kalian, dengan kelompok-kelompok kalian, maka saya minta pada kalian untuk maju ke depan. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang kita mulai kelompok 1. Ayo kelompok 1 masuk ke depan untuk presentasi apa yang terjadi pada video tersebut. Oke, maju. Boleh kalian baca catatan kalian, catatan diskusi barusan. Oke,